Salam Budaya. Kembali kita hadir dalam podcast Suara Budaya, podcast yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada podcast kali ini kita mengambil sebuah tema yang sangat ikonik, yaitu batik sebagai warisan budaya berskala nasional dan juga internasional. Semua orang mengenal batik dan semua orang juga menggunakan batik dalam kostum mereka sehari-hari. Nah, untuk itu kita sudah mengundang seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Siti Masiyah M. Hum. Beliau berasal dari program studi sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Selamat siang Bu Mazi. Selamat siang Bu Laura. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah baik. Ya. Kalau saya lihat banyak sekali penelitian Ibu yang bicara soal batik ya? Ya, ada beberapa. Okay. Sudah sejak tahun berapa Bu? Penelitiannya mulai tahun 2010. Oh, ya. Lama sekali ya Bu. Ini 2024, berarti ya. ada sekitar 14 tahun ya, sana. Begitu. Oke. Okay. Dan sudah ada banyak luaran terkait dengan batik ya? Ya, ada beberapa artikel tentang batik, gitu. Okay. Kalau boleh Ibu bisa menjelaskan dulu ya sebelum kita panjang berbicara masalah batik, mungkin perlu dijelaskan supaya semua yang menonton bisa tahu tentang asal usul dari istilah batik itu sendiri. Oh ya, baik, terima kasih Bu Laura. Ya. Saya sering sekali mereview proposal atau skripsi mahasiswa dan sebagian besar memang mengikuti apa yang ada di internet. Ya, selalu dikatakan bahwa batik itu dari kata hambatik, kemudian ya itu ada di dalam naskah Joyolengkoro ya, abad 17, baru ada abad 17 memang. Nah, di situ biasanya kemudian dipecah menjadi ombo dan tek. Nah, itu kan otak-atik gaduk sebetulnya ya. Yang sebetulnya batik itu ya satu istilah dari kata batik itu sendiri. Kalau sinonimnya itu memang kalau kita cari sinonimnya, batik itu kan tentang menulis atau menggambar. Nah, kalau istilah itu pada masa Jawa kuno itu sudah ada di dalam prasasti atau di dalam naskah kesusastraan, itu ada istilah cinitra, kemudian jadi yang terkait dengan istilah menulis dan menggambar tadi, kemudian diikuti dengan nama motif. Jadi bukan tulisan yang seperti kita ketahui sekarang ya, tetapi dengan nama motif. Jadi di situ sebetulnya kalau batik itu ya dari kata batik itu sendiri, karena itu bahasa Jawa kuno yang kemudian di Indonesia kan menjadi batik. T-nya tipis, bukan pakai to dalam bahasa aksara Jawa. Batik atau batik? Ya, kalau kita menggunakan bahasa Jawa, ya batik. Batik ya, di Indonesia kan menjadi batik. Sama halnya alat yang digunakan adalah canting. Atau canting. Kemudian di Indonesia menjadi canting. Oh. Dan istilah canting itu sudah ada pada abad 9. Oh. Ya, itu menjadi nama orang. Jadi zaman dulu sangat biasa nama orang itu atau nama barang, benda itu menjadi nama orang, itu sudah sangat biasa. Ada 2 prasasti yang menyebutkan hal itu. Gitu. Ya. Sekali ya Bu Mazi. Ya. Baik. Kemudian kalau kita sudah mengenal tentang istilah batik tadi, kemudian juga merembet sempat ke canting ya Ibu. Yeah. Lalu sebenarnya jenis-jenis batik sendiri itu ada berapa sih Bu? Karena banyak banget ya Bu ya. Oh iya. Bahkan di setiap daerah itu mereka punya. Betul, ya. betul sekali. Kita kadang saya tuh suka pakai batik Bu, tapi saya nggak tahu ini tuh sebenarnya berasal dari mana, jenisnya apa itu saya nggak ngerti. Jadi mungkin Bu Mazi bisa menjelaskan. Ya, saya juga banyak belajar. Jadi saya sebetulnya dari tidak tahu, terus sedikit-sedikit menjadi tahu. Sepertinya seperti itu. Ya, karena ya pengen tahu, karena itu kan salah satu budaya kita. Ya, paling gampang mempelajari batik itu menggunakan bukunya Pak Santoso Dolah, pemilik Danar Hadi. Itu ada batik, sejarah dan lingkungannya. Ya, jadi kalau secara garis besar batik itu kan tadi ya punyanya orang Jawa ya, tapi nanti kemudian budaya ini meluas sampai di Nusantara ini karena ketika tahun 2009 ya itu kita batik dicanangkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda secara internasional gitu. Ya. Nah, secara garis besar batik itu ada batik pedalaman dan pesisiran. Jadi dulu hanya 2 hal itu saja. Pedalaman dan pesisiran. Jadi maksudnya pedalaman adalah batik-batik yang
mendapat pengaruh dari keraton, Forsten Landen istilahnya. Ya, jadi istilahnya batik keraton begitu. Karena dulu batik itu memang hanya bisa digunakan oleh kalangan keraton. Tidak bisa masyarakat sembarang dulu masyarakat. Tidak bisa. Jadi kalau zaman dulu itu kan tekstil itu mahal ya. Jadi biasanya orang menenun kan, menenun kalau orang Jawa biasanya ada lurik begitu. Kemudian kalau yang polosan bisa dibatik begitu. Jadi batik itu kan satu kegiatan ekstra ya. Jadi di situ kainnya sudah lebih mahal begitu karena ada usaha ekstra untuk membuat motif gitu. Jadi ada motif pedalaman, kemudian pesisiran. Pedalaman mendapat pengaruh terutama dari keraton, kemudian kalau pesisiran karena ada orang-orang asing yang masuk ya, sehingga kemudian kita bisa melihat misalnya di daerah Pantura, di Pekalongan, kemudian di Lasem dan seterusnya itu batiknya lebih berwarna. Jadi warnanya jadi warna-warnanya itu lebih cerah begitu. Kalau yang pedalaman itu biasanya sekedar coklat, hitam, mungkin biru gitu ya, krem gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini Santoso Dola juga kemudian membagi lagi ada batik pengaruh keraton. Nah, jadi ada juga yang meniru keraton. Ini biasanya batik-batik Sudagaran. Batik ya. Jadi batik yang dikembangkan oleh para saudagar atau para pedagang. Itu beda dengan batik pesisiran ya? Beda. Jadi beda. Jadi batik Sudagaran itu biasanya meniru pada batik keraton ya, tetapi dibedakan karena kalau batik keraton itu kan hanya boleh digunakan oleh orang-orang keraton. Tapi yang Sudagaran ini adalah batik-batik bagus tapi istilahnya dibuat berbeda biar gitu. Ya bisa semacam itu, dimodifikasi biar bisa digunakan oleh orang di luar lingkungan keraton. Tetap halus batiknya begitu ya. Kemudian juga ada batik petani. Batik petani itu batik-batik yang dibuat oleh orang biasa. Biasanya mereka membuat batik itu ketika musim ini menjelang jadi panen. Mereka sambil menunggu musim panen, mereka kan ada waktu luang. Nah, itu biasanya mereka kemudian membatik dan biasanya batikannya mohon maaf agak kasar begitu ya, karena biar cepat selesai dan cepat dapat uang. Iya, jadi seperti itu. Jadi ada 4 ya Bu ya. Ya, setidaknya kemudian pesisiran, kemudian Sudagaran, sama petani ya. Iya. Ada lagi Bu. Jadi ada lagi batik pengaruh Belanda. Jadi batiknya itu istilahnya menggunakan cerita-cerita Belanda yang ada di Belanda. Jadi ada cerita dalam betul sekali. Motifnya. Cerita-cerita yang terkenal waktu itu apa ya namanya? Itu gadis tudung merah itu. Oh iya. Tahu pernah mendengar? Pernah dengar? Iya. Biasanya dibacakan untuk anak-anak yang mau tidur ya. Misalnya itu. Sebagai motif batik juga. Iya, memang. Jadi istilahnya ada cerita seperti itu. Kemudian yang khas itu kalau yang dari motif Belanda itu motif buketan. Buketan. Jadi buket bunga. Ya, itu khas sekali. Jadi lebih banyak ke gambar kembang-kembang. Iya, betul. Jadi kalau batik Belanda itu lebih pada natural begitu ya, jadi apa adanya. Tetapi kalau klasik yang tadi pengaruh Forsten Landen itu distilir istilahnya, jadi disamarkan. Ya, jadi kadang-kadang kita juga harus mumet ya. Misalnya motif semen Romo, semen itu apa sih? Bayangannya kan semen buat bangunan ya. Ternyata bukan. Ya, jadi semen itu dari kata semi, jadi bersemi begitu ya. Jadi di situ ada tanaman-tanaman kecil gitu semacam itu misalnya. Kemudian juga ada batik pengaruh Jepang yang disebut dengan batik Jawa Hokokai. Ya, batik ini muncul ketika masa penjajahan Jepang dan pada waktu itu kain sangat mahal sehingga kemudian ada inovasi dari para pembatik untuk satu kain batik itu dengan 2 motif. Istilahnya pagi sore. Oh iya, saya lihat tuh ketika saya datang ke Pekalongan itu ada pagi sore. Iya, jadi itu dimulai pada masa Hokokai. Kemudian juga ada batik peranakan. Nah, ini batik yang dikembangkan oleh saudara kita dari Cina. Ya, bagus Bu. Jadi dan selalu ada istilahnya ada ciri khasnya, dari masing-masing tadi. Nah, kemudian ketika tahun 1970-an itu Presiden
Soekarno lebih apa istilahnya membumikan batik. Jadi batik itu jangan hanya digunakan untuk pakaian perempuan saja, ya, atau tidak hanya jadi jare atau sarung saja, tapi kemudian akhirnya ada istilahnya batik Indonesia, ya, yang di situ motifnya sudah beragam dan kadang-kadang kita susah untuk melihat itu dari mana, begitu ya, makanya ya, jadi namanya batik Indonesia dan akhirnya nanti batik bisa menjadi baju seperti yang saya pakai ini. Tidak, semua bebas dipakai. Jadi dari jarit bisa kita pakai untuk menarik sekali. Ini penting diketahui untuk semua yang suka pakai batik ya. Saya baru tahu sekarang Bu, ini kalau saya nggak tanya nggak ngerti. Baik, nah tadi yang menarik tuh Bu soal akulturasi. Tapi sebelum ke akulturasi, mungkin Bu Masih bisa nih menjelaskan masalah filosofi ya Bu ya. Karena saya yakin bahwa motif-motif yang ada di dalam batik itu bukannya sekedar gambar, bukannya sekedar diberi warna supaya menarik, tapi ada makna di balik itu semua. Bisa nggak Bu dijelaskan supaya saya dan semua yang nonton bisa ngerti gitu, nggak hanya asal pakai ya, tapi bisa oh iya ternyata ini artinya ini gitu. Bisa nggak Bu? Ya, motif batik itu banyak sekali. Kalau mau kita kupas satu demi satu, sehari nggak selesai. Podcast bisa panjang ya Bu? Iya, bersambung. Ya, saya pernah membuat semacam apa ya modul kecil gitu tentang upacara daur hidup. Ya, jadi ada kelahiran, kematian. Kelahiran, pernikahan ya, pernikahan, kematian itu. Jadi ternyata nenek moyang kita itu juga mempunyai kearifan lokal di dalam upacara daur hidup itu, antara lain kemudian disematkan pada penggunaan kain batik. Ya, karena sebetulnya motif-motif batik itu adalah doa. Jadi di situ ada apa istilahnya? Kalau di dalam sastra Indonesia itu apa istilahnya? Lambang itu apa namanya? Semiotik ya. Jadi semua itu tentang semua motif itu ada melambangkan sesuatu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi misalnya kenapa ketika apa namanya baru menikah itu bisa menggunakan atau ketika siraman itu menggunakan jenis batik tertentu. Misalnya batik nitik motif ceker ayam. Nah, namanya lucu ya. Tapi memang ya jadi kalau di orang Jawa itu bilang kan kita itu nanti harus bisa ceker, mencari makan. Ya, ayam itu kan nggak usah dikasih makan, dia bisa cari sendiri. Jadi dengan cekernya itu dia bisa mencari, mengais-ngais, mencari semut dan seterusnya yang kemudian menjadi sumber makanannya. Jadi itu juga jadi semacam pengharapan seperti itu. Tapi jangan dibayangkan ya Bu Laura, kalau bentuknya tuh seperti ceker, kita nggak bisa. Oke, saya juga heran, cekernya pengen di, kebetulan nggak bawa ya saya. Ya, jadi banyak motif itu. Kemudian ada juga misalnya motif modang. Motif modang itu sebetulnya berasal dari motif lidah api yang kalau di dalam di candi-candi itu ada yang menandai bahwa arca yang ada di situ itu adalah dewa. Jadi di belakang itu seperti ada apa namanya lingkaran cahaya begitu, dan itu dianu dengan api. Jadi itu nanti kalau motif modang itu yang berupa kayak lidah api itu hanya digunakan oleh laki-laki. Ya, karena menunjukkan tentang kegagahan, kebijaksanaan dan seterusnya begitu. Ya, biasanya dipakai untuk apa? Ikat kepala. Ya. Atau mungkin belangkon, ada juga yang baju, tetapi laki-laki yang menggunakan. Kalau perempuan nggak boleh memakai. Kalau gitu maksa gitu. Ya, silakan. Biasanya diketahuin sama yang tahu. Ya, jadi ya memang kita kadang-kadang mungkin sekarang termasuk saya juga masih harus banyak belajar tentang filosofi itu, karena misalnya ada kain motif yang hanya bisa digunakan ketika dalam kondisi tadi jadi upacara daur hidup tadi untuk misalnya orang meninggal ya, itu tidak lazim kalau dipakai ketika pernikahan, misalnya semacam itu. Jadi misalnya juga mengapa dulu waktu salah satu putranya Pak Jokowi itu menikah, yang di Solo itu siapa ya, saya lupa. Gibran. Mungkin ya, Gibran. Yang paling kecil Gibran. Oh, yang paling kecil, aduh siapa? Ya itu kan nggak boleh pakai motif parang. Ya, jadi di situ juga kenapa seperti itu, jadi kita juga harus mengetahui, jadi tidak semua motif itu bisa kita gunakan pada
setiap waktu, mungkin semacam itu. Saya juga masih harus belajar ini, Bu Laura. Ya. Ya itu menarik Bu, karena dulu sempat ada cerita salah satu teman saya nih datang ke kondangan, tapi menggunakan model batik yang untuk orang meninggal itu. Iya, betul. Jadi kita harus paham ya, meskipun sekedar motif, tapi memang kita harus tahu sedikit lah setidaknya ya. ada momen apa kita pakai yang motif ini, momen apa kita pakai motif itu ya, betul. itu penting sekali. Nah Ibu, filosofi sedikit sudah masuk ya, akulturasi nih. Tadi kan sempat juga ada istilah saudaгаran, lalu juga ada batik yang dari saudara kita yang dari Cina itu kan juga pasti membawa ya, betul. akulturasi di dalam batik kita sendiri. Nah kira-kira Ibu kalau boleh menjelaskan tentang konsep akulturasi dalam batik itu bagaimana? Oh iya, terima kasih. Ya, jadi seperti yang kita tahu, akulturasi itu kan percampuran budaya, gitu kan? Ya, jadi di dalam batik juga demikian, terutama dalam pembuatan motif. Ya. Mungkin salah satu contoh, ya maaf saya nggak bawa gambar ya, sayangnya ya. Ya, jadi ada salah satu contoh, misalnya salah satu karya batik, karya Kartini itu sangat menarik. Jadi Kartini itu kan backgroundnya Jawa, ya. Jadi dia membuat batik, tetapi karena dia punya pertemanan dengan orang-orang Belanda, dia itu membuat batik tadi motif buketan, tetapi dengan latar galaran. Bu Laura tahu galaran? Apa? Saya kok pernah tahu Ibu. Iya. Nggak apa-apa. Berarti Bu Laura itu orang modern. Saya orang kuno, orang desa lagi. Ya. Galar itu adalah ini tempat tidur ya. Jadi jadi amben ya, yang kemudian jari bambu yang dipukul begitu ya. Ya. Jadi seperti garis-garis begitu, garis-garis begitu. Nah itu untuk latar itu ya, yang misalnya kalau baju saya ini latarnya ini warna kan, kalau itu garis-garis begitu. Jadi itu cukup lumayan untuk membuat kan lama itu. Ya. Ini harus ngarisin dulu. Gitu. Iya. Bikin buketnya. Nah itu motifnya buketan tapi warnanya warna soga itu coklat. Jadi warna Jawa. Jadi di situ kan kita bisa melihat bahwa Kartini juga kemudian mengambil motif buketan yang dari Belanda itu, tetapi warnanya tetap warna Jawa. Dia mencampurkan. Ya betul. Jawa dan Belanda. Ada satu lagi contoh lagi, misalnya adiknya Kartini, Kardinah, yang kemudian menjadi nama rumah sakit di Tegal, yang kebetulan dulu beliau adalah salah satu istri Bupati Tegal. Nah di Tegal itu juga unik. Di Tegal itu ada batik petani, ada batik irengan itu biasanya untuk orang-orang tua. Itu sampai sekarang juga masih eksis karena masih digunakan untuk upacara tradisi. Ada, contohnya jahe-jahenan. Jadi seperti jahe itu menurut saya iya seperti itu, tapi karena untuk upacara tradisi sehingga sampai sekarang pun masih eksis. Mahal juga harganya. Nah, di situ Kardinah itu membawa tradisi dia dari Jepara kan dekat Lasem ya. Nah di Lasem itu kan warna-warni karena ada pengaruh pesisiran tadi. Jadi beliau juga kemudian membuat batik yang berwarna-warni itu. Ya ada bang biru namanya. Jadi ada merah, ada hijau, ada biru begitu. Itu jadi kalau ini termasuk tadi akulturasi budaya antar daerah ya, seperti itu. Dari Lasem ke Tegal seperti itu. Nah, misalnya yang dibuat oleh saudara kita dari Cina, batik Peranaan itu banyak bunga-bunga yang kalau batik Peranaan itu luar biasa. Iya, warnanya itu bagus-bagus ya. Bagus-bagus dan buatnya lama sekali. Lalu ada ciri khas burung ya Bu kalau nggak salah. Burung. Kemudian bunganya warna-warni, warnanya biasanya soft gitu kan, bagus sekali dan luar biasa. Jadi banyak hal yang sebetulnya dari batik kita bisa banyak cerita tentang akulturasi, kemudian bisa tentang agama dan seterusnya, termasuk juga mungkin sejarah bisa masuk di sana gitu. Terus Ibu, kalau kita lihat kan warna-warni yang di batik pesisiran itu, kalau saya amati antara Pekalongan dengan Lasem kan sedikit berbeda ya. Betul. Kalau Lasem memang dia berwarna, tapi warnanya masih sedikit tua, merah
bata yang agak gelap gitu. Tapi kalau kita ke Pekalongan itu kan cenderungnya jreng semua, biru ya biru, ungu gitu. Itu ada apa ya, modifikasi atau ada pembeda ya Bu? Atau hal lain lah yang menjadikan seperti itu? Sebetulnya di lasem memang ada ciri khas ya, merahnya itu kan merah seperti merah darah katanya, darah ayam gitu. Itu sebetulnya dari pengaruh air yang ada di lasem. Ya, tapi sekarang juga banyak beberapa waktu yang lalu kebetulan saya sempat ke Lasem juga ada keluhan dari pengrajin di Lasem itu sekarang susah mencari warna alam yang bisa membuat merah seperti itu. Yang sekarang ya? Iya, sekarang. Jadi sekarang banyak digunakan warna merah sintetis begitu. Tapi memang pengaruh air itu luar biasa. Menjadikan warna jadi spesifik sekali bahwa itu adalah khas dari Lasem. Baik. Nah, Bu Masih, kalau tadi sudah bicara masalah filosofi, sejarah, akulturasi, lalu respon masyarakat Ibu, karena kalau kita lihat kan memang sekarang itu responnya cukup bagus ya, anak-anak muda juga mereka menggunakan batik, kemudian dengan kalau dulu kan kita lihat bahwa batik itu selalu digunakan di dalam ranah kedinasan, ranah formal gitu. Tapi kalau sekarang sudah modifikasi nih, pakaian-pakaian yang lucu-lucu, yang Korea-Koreaan itu juga menggunakan motif batik. Nah itu kalau kita lihat Ibu dalam perkembangannya sendiri untuk batik dan respon masyarakatnya bagaimana? Ya. Saya lihat memang sejak sekitar tahun mulai 2006 sepertinya ya, itu pemerintah daerah semua itu menggerakkan untuk masing-masing daerah itu punya batik khas. Dan ketika itu kemudian sepertinya ada perubahan di masyarakat. Kalau dulu itu batik mungkin tadi seperti yang dikatakan Bu Laura, itu untuk mungkin jagung begitu ya Bu ya, begitu kan. Jadi dulu kalau kita pakai batik kan selalu ditanya jagung nendi gitu kan. Itu kegiatan yang formal. Makan jagung. Nah, jadi kemudian ketika batik mulai dihidupkan kembali, itu kemudian respon masyarakat juga luar biasa, dan bahkan anak kecil pun bisa memakai baju batik ya. Dan sekarang juga banyak seragam-seragam batik di berbagai instansi misalnya. Nah itu termasuk ya, jadi memang di sini ada upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali batik, terutama ketika menyongsong tahun 2009 yang kemudian batik menjadi warisan budaya bangsa kita itu. Dan setelah itu gaung batik juga luar biasa ya. Kemudian hampir semua daerah itu memiliki ikon batiknya masing-masing gitu kan. Supaya nggak diklaim negara sebelah ya Bu. Nah, negara sebelah kan juga sebetulnya para pembatik dari Jawa kan. Jadi zaman dulu memang karena perdagangan lintas lintas daerah gitu semacam itu ya. Itu seperti itu. Kalau dilihat Ibu, menarik sih ketika ada pencanangan dari pemerintah untuk ada hari batik nasional segala macam itu, sehingga semua lapisan masyarakat menggunakan. Kalau dulu kita mengenal untuk acara formal, sekarang dalam kegiatan-kegiatan informal pun juga kita pakai. Tapi apakah ada sisi negatif ya Bu? Kalau saya nggak tahu karena saya awam sekali dengan itu. Apakah kemudian ini menjadi salah satu penyebab dari hilangnya kekhasan dari batik itu sendiri atau bagaimana? Oke. Ya, jadi memang sepertinya ada semacam keterputusan ya, keterputusan pengetahuan tentang batik itu, termasuk saya ya, harus banyak belajar. Apalagi saya Bu. Karena ada salah satu penelitian, itu dalam salah satu skripsi ataupun penelitian saya juga, ketika saya tanya, Bu, ini motif apa ya? Misalnya waktu itu penelitian saya di Cirebon. Kok Cirebon? Di mana ya? Ya daerah Cirebon sana. Karena saking banyaknya di enggak sih. Itu tentang motif Megamendung, ya. Citrusmi, ya. Salah satu. Bu, kalau Megamendung. Bukan, Citrusmi. Citrusmi itu Cirebon. Daerah Cirebon. Saya tanya, Ibu, ini dari motif apa ya Bu? Ini motif Megamendung. Itu loh Bu, awan-awan itu loh di atas sana gitu. Nah, jadi itu seperti itu. Kemudian ada lagi salah satu penelitian mahasiswa di Jogja ketika salah satu motif dia bertanya, Bu ini motif apa?
Nah ini saya cuma ngikut-ngikut orang tua saya dulu gitu. Jadi untuk filosofinya juga sudah nggak tahu pembatik itu. Jadi asal membatik saja. Ada gambar yang ada inspirasi, mereka gambar, kemudian diberi warna yang oke. Fokusnya adalah pada kebutuhan pasar ya Bu ya. Bukan pada pemahaman filosofi. Itu termasuk motif klasik. Jadi motif klasik pun banyak pembatik yang sudah tidak paham. Jadi memang kita harus menggaungkan kembali motif-motif itu mungkin dalam berbagai disosialisasikan kembali. Saya kira seperti itu. Dan kemudian juga dengan adanya karena mengurusi pasar mungkin seperti itu ya. Kemudian ada motif-motif yang istilahnya motif baru. Ya, jadi ada istilah batik pengembangan. Itu sudah inovasi banget ya Bu. Iya. Modifikasi, macam-macam itu caranya. Kemudian ada muncul batik ciprat yang sebetulnya bukan batik kan cuma diciprat gitu doang kan. Ada yang pakai daun loh Bu. Itu shibori. Bukan. Kalau shibori itu yang shibori yang dilipat. Kalau itu serupa batik. Itu namanya ekoprint. Bukan batik itu. Oh, bukan. Orang menyebutkan itu juga batik Bu. Ya, itu salah kaprah, nggih. Nggih. Modelnya banyak tuh yang ada daun ditempel, nanti jadi motif. Ekoprint. Jadi batik itu intinya adalah tadi melukis atau menggambar menggunakan lilin. Kembali pada definisi awal. Iya, betul. Batik itu apa? Itu bisa menjadi pegangan. Wah, menarik ini Bu. Ternyata banyak banget yang saya nggak tahu. Baik Bu, kalau tadi masalah banyak masyarakat pembatik atau pengrajin batik yang mereka tidak tahu tentang filosofinya sebenarnya. Akhirnya mereka membuat motif-motif sendiri yang klasik, tetapi kalau ditanya maknanya apa mereka tidak tahu. Maka saya pikir perlu banget nih peran peneliti universitas ya berkaitan dengan ini Bu. Nah, ini pertanyaan saya terakhir sekali Bu. Bagaimanakah peran Undip? Peran Undip dalam pengembangan dan pelestarian dari batik itu sendiri. Terima kasih. Sebetulnya ada banyak penelitian tentang batik, tidak hanya di FIB saja, tapi juga di fakultas-fakultas lain tentang batik. Ada yang terkait dengan masalah. Kalau di Undip mungkin tadi ya, misalnya Prof Dewi itu karena di Semarang itu jarang ada nama motif batik, kemudian beliau beri nama. Jadi ketika kemudian menyebutkan nama ini kan otomatis si pembatik ingat, oh ya motif itu, boleh nanti dibuatkan kembali, misalnya seperti itu. Jadi salah satu peneliti batik di Prodi Sejarah itu selain Bu Masih ada juga Prof Dewi Yuliati. Batik Semarangan ya. Iya, betul. Beliau eksis ke batik Semarangan. Kemudian misalnya ada teman lain yang kemudian tentang divisif itu kalau tidak salah itu tentang bagaimana memasarkan batik itu. Kemudian ada juga yang dari kalau nggak salah dari teknik ya, itu membuat batik menggunakan mangrove. Jadi pewarnanya itu menggunakan pewarna alam yang di lokasi itu banyak. Jadi ada pohon mangrove misalnya seperti itu. Nah itu kemudian digunakan sebagai pewarna. Sebagai aman ya Bu ya? Ya, jadi batik warna alam gitu ya. Jadi ada banyak, betul sekali. Ada banyak peneliti batik di Undip dan kemudian juga turut memasarkan. Jadi termasuk kami dari Departemen Sejarah itu ada beberapa peneliti batik itu juga kami turut memasarkan. Jadi peneliti yang jualin ya. Maksudnya mengenalkan kepada orang lain ya begitu. Jadi biar bisa tetap eksis semacam itu. Tapi sekarang untuk batik Semarang sudah lumayan. Ya. Kalau gitu. Fakultas Ilmu Budaya sendiri Bu, lebih spesifik nih, apa yang telah dilakukan dalam pengembangan dan pelestarian secara spesifik? Ya, yang sangat membekas dalam ingatan saya, ya itu adalah yang dilakukan oleh Prof Dewi. Jadi kami dulu bertiga, Prof Dewi, Bung Esti dan saya, waktu itu mengadakan pelatihan membatik. Jadi dulu tahun 2000 berapa ya itu? 9 kalau tidak salah, sekitar itulah kalau tidak salah 2008 atau 2009. Dulu kami melakukan pelatihan 25 orang di Kampung Batik di Semarang. Di Semarang, tetapi yang tetap eksis cuma satu. Cuma 24 jam mana Bu? Nggak tahu. Ya, jadi dulu itu saya sangat, karena waktu itu saya sering lewat di Kota Lama itu kan, ada GKBI. Iya. Jadi GKBI gedung Gabungan Koperasi Batik Indonesia.
Jadi saya tanya, karena saya tuh dari Jogja, saya waktu itu masih baru, saya bertanya kepada Prof. Dewi yang sudah lebih lama di sini kan, loh berarti Semarang itu punya batik ya Prof, karena ada GKBI. Loh kan ada kampung batik, lah itu kan semakin menarik. Tetapi batik Semarang itu yang mana? Jadi dulu kami itu bertanya-tanya batik Semarang itu yang mana? Yang motifnya seperti apa? Ya seperti apa? Karena saya tidak kenal sama sekali. Nah, yang lebih kemudian membuat kami terpukul, bukan terpukul ya, ya siap begitu. Ternyata Bu Umi Sumiati itu membuat pelatihan membatik, dan Bu Umi itu orang Tegal. Tetap siapa Bu? Bu Umi itu salah satu tokoh pembatik di Semarang ya. Jadi dulu tinggal di Bukit Kencana. Kemudian sebetulnya dulu hanya pelatihan batik saja ya, batik Semarang di Semarang gitu. Terus kemudian semakin lama menjadi semakin besar, dan kami sempat kerjasama juga dengan beliau untuk melatih para mahasiswa ini. Dan tadi yang paling membuat terkesan itu dengan tadi pelatihan tadi, tapi yang berhasil cuma 1 orang itu. Sampai sekarang Mbak Iin masih eksis di Kampung Batik ya, dan bahkan sepertinya direkrut oleh Bikraf untuk menjadi pelatih semacam itu. Dan ternyata memang tidak mudah ya untuk istilahnya memberikan kail semacam itu ya. Tetapi ya alhamdulillah ada, dan juga beberapa penelitian dengan beberapa teman di Fakultas Ilmu Budaya, misalnya dengan Prof. Alam, Bu Sri Indrati. Kami juga terhubung dengan komunitas batik di Jepara itu dulu sampai 3 tahun berturut-turut. Kami bisa membuat outputnya antara lain 2 buah buku. Yang di situ sebetulnya adalah kami memamerkan hasil karya para pembatik di Jepara itu. Dan penelitian kemarin yang terakhir itu di Demak ya, di Demak itu juga seperti demikian. Juga ada di Tegal, kemudian juga tadi di Cirebon. Seperti itu. Yang luar biasa ya Bu. Semoga bisa memberikan hasil yang maksimal terkait dengan masalah pengembangan juga pelestarian tadi. Iya, Bu Masi, mohon maaf ini sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyakan, tetapi karena waktunya juga tidak panjang ya, jadi mungkin Ibu bisa untuk mengakhiri sesi podcast kita bisa memberikan closing statement berkaitan dengan batik, Ibu, silakan. Terima kasih Bu Laura. Ya, saya kira batik merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki akar kesejarahan yang panjang. Kemudian sebagai warisan budaya, batik hingga saat ini masih diminati oleh orang banyak ya, dari berbagai kalangan, tadi dari anak-anak hingga orang tua. Maka sebaiknya mari kita jaga dan lestarikan batik sebagai salah satu ikon dari budaya Indonesia. Menarik sekali. Ya, baik. Pemirsa, selesai sudah acara podcast kita tentang tema batik ini. Terima kasih Bu Masi sudah memberikan banyak sekali informasi, ilmunya juga berkaitan dengan filosofi, akulturasi, ya, kemudian juga peran universitas dalam pengembangan dan juga pelestarian batik. Nah, jangan lupa untuk selalu menggunakan batik dengan bangga, karena itu sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya tadi, yaitu batik. Terima kasih, kita akan kembali dalam podcast Suara Budaya pada waktu-waktu mendatang dengan tema yang lebih menarik dan juga lebih asik. Terima kasih, sehat selalu dan salam budaya.